Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing testimoni dari teman kita yang namanya Kak Adri dari Bandung. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa di follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Dan buat teman-teman yang punya testimoni, kalau mau share testimoninya, aku senang banget. Langsung aja ke WhatsApp aku. Dan aku lebih senang lagi kalau teman-teman mau diwawancara ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar sholawat, teman-teman bisa DM aku di Instagram atau teman-teman bisa email aku aja. Sabar, insya Allah dibalas. Tapi sambil nunggu dibalas, teman-teman coba cari masalah yang teman-teman hadapin, cari di YouTube aku, insya Allah ada. Tentang apa aja ada, insya Allah ya. Lanjut, aku baca ya. Ini testimoni dari Kak Adri. Assalamualaikum Mbak Mel, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Adri dari Bandung. Saya mau ngabarin keajaiban sholawat. Sebenarnya saya udah kenal sholawat itu udah lama. Cuma saya jarang banget dawamin sholawat. Tapi pas tahun 2020 saya baca sholawat pengen banget keterima kerja. Saya selalu baca sholawat 4.444 sholawat habis asar di hari pertama. Tepat selesai baca sholawat 15 menit setelahnya saya ada SMS dari perusahaan yang saya lamar untuk mengikuti tes psikotes. Lalu besoknya saya berangkat ke perusahaan tersebut. Saya ikuti psikotes dan sambil sholawatan di perjalanan. Setelah psikotes selesai hasilnya nunggu 2 jam. Setelah hasil keluar nilai saya yang paling tinggi. Setelah itu saya interview. Saya sholawatan sambil nunggu giliran. Setelah masuk ke ruangan interview, alhamdulillah wa syukurillah, saya lolos ke tahap typing test untuk hari selanjutnya. Tapi di hari pas typing test saya ada halangan, tidak bisa hadir. Saya dinyatakan gugur. Saya tidak kecil hati. Saya terus dawamin sholawat. Setelah 2 hari berikutnya, saya ditelepon dari perusahaan tersebut, dikabarin jika saya masih berminat untuk bekerja dengan posisi CS di sebuah provider terbesar di Indonesia. Saya dipersilakan hadir keesokan harinya. Saya bersyukur banget. Setelah itu saya disuruh untuk mengikuti interview user dan usernya tertarik pada saya. Lalu saya dinyatakan lolos tanpa typing test. 2 hari kemudian saya mengikuti training selama 14 hari. Setelah itu saya dinyatakan lolos dan keterima. Dan akhirnya saya tanda tangan kontrak dengan perusahaan tersebut. Salahnya saya, setelah kerja saya suka bolong-bolong bersolawat karena sibuknya kerja. Setelah itu saya tidak punya uang sama sekali. Lalu saya bersolawat kembali dari pagi sekitar jam 7 sampai siang sekitar jam 12 siang sambil aktivitas tidak lepas solawat. Dan sorenya itu dikasih kontan sama Allah tunai 1 juta. Tiba-tiba online shop saya ada orderan dengan 1 juta. Allah baik banget sama saya, selalu dikasih kontan apa yang saya inginkan asalkan yakin. Walau saya belum istiqomah, tapi saya yakin sama Allah dan Rasulnya. Makanya selalu dikasih kontan sama Allah. Dan kemarin banget saya benar-benar patah hati mendengar diagnosa papa saya, kata dokter kena diabetes. Dan disarankan hari Senin untuk cek lab. Tapi berhubung ada kendala untuk Senin, jadi dicek hari ini tepat Selasa tanggal 21 September 2021. Papa saya cek lab untuk diabetes, kolesterol, dan lalu asam urat. Dari hari Senin saya terus minta dan yakin sama Allah jangan kasih penyakit kedua orang tua saya. Dan hasil labnya hari ini tidak ada kolesterol. TG itu apa ya? Mungkin aku kurang tahu ya kalau TG dan diabetes semua aman. Tetapi ada asam uratnya. Saya sujud syukur alhamdulillah. Sampai-sampai saya bernazar sama Allah jika doa saya dikabulkan saya akan puasa hari Kamis. Semua dijawab dengan cepat dan kontan. Lalu saya kemarin juga benar-benar gak ada uang sama sekali.
Tapi saya nggak minta sama Allah waktu sholawat dan berdoa karena fokus sama papa. Saya doa dan sholawat khusus bapak saya kemarin. Tetapi Allah kasih saya rezeki. Tiba-tiba adik saya ngasih uang dan bayar cicilan hutang saya bulan ini. Alhamdulillah ya Allah. Entah harus bagaimana lagi saya berterima kasih sama Allah, Mbak. Padahal masa lalu saya sangat kelam, sampai-sampai saya dulu sempat berpikir mau berpindah keyakinan. Sholat saya masih bolong-bolong, boro-boro 2 atau sholat sunnah lainnya. Yang wajib aja sering ketinggalan, tapi Allah masih kasih semua yang saya beri. Makasih Mbak Mel, berkat Mbak Mel juga saya bersolawat terus. Saya suka nonton video YouTube DN Resutari, Wirda Mansur, dan Ustadz Yusuf Mansur. Tetapi pas lihat channel Mbak Mel, saya entah kenapa jadi suka lagi baca-baca sholawat. Sampai saya hafalin sholawat munjiat. Bener-bener ajaib Mbak, beneran. Terima kasih Mbak Mel, semoga Mbak Mel sehat, anak-anaknya sehat, suaminya sehat, dan orang tua Mbak Mel sehat, amin. Berkah Mbak Mel ya, amin amin. Saya usahakan akan mendawamkan salawat dan asma Allah sampai akhir hayat saya. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, masya Allah ikut senang bacanya, Allah baik sekali. Kak Adri baca salawat apa aja? Baik banget Mbak Mel, saya baca sholawat munjiat, sholawat Jibril, sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sekarang hati jadi lebih tenang dan selalu benar-benar dikontan sama Allah kasihnya. Masya Allah, semoga istiqomah ya Kak Adri, jangan tinggalin sholawatnya karena itu benteng buat kita selalu ingat sama Allah. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tadi menyimak ya, ketika Kak Adri baca sholawat 4444 kali sekali duduk, 15 menit kemudian ada interview. Kok bisa ya? Itu urusannya Allah. Allah tuh kalau mau nolongin kita, terserah Allah, pasti kita ditolong. Tapi caranya beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama, gitu ya. Mungkin Allah lebih tahu nih, kalau Kak Adri dikasih pertolongannya lama, Kak Adri akan goyah dan akan berhenti bersolawat. Kak Adri akan goyah dan gak percaya sama Allah. Makanya sama Allah dikasihnya cepat dulu. Nah, kenapa kita dikasihnya lama? Karena Allah tahu kita itu kuat. Karena Allah tahu kita itu nggak akan ninggalin Allah. Kita itu nggak akan kita itu nggak akan lupa. Kita itu nggak akan malas. Kita akan terus berusaha. Dan Allah seneng ketika kita terus deketin Allah, kita terus baca sholawat, kita terus ngaji. Allah seneng, gitu loh. Nah, kemudian setelah Allah kasih kabar gembira, Allah uji Kak Adrinya. Kan sama Allah dikasih cepet tuh ya, mungkin ya teman-teman, karena Allah tahu kalau Kak Adri tadi nggak dikabulkan doanya, lama dikabulkannya, dia akan down ya, seperti tadi kan bilangnya mau berpindah agama sempet ya. Nah, akhirnya sama Allah dikasih kabar gembira. Setelah dikasih kabar gembira, sama Allah diuji tuh, tiba-tiba nggak bisa hadir ketika tes tertulis ya. Alhamdulillah, karena hatinya Kak Adri ini sudah terlatih, kan udah muncul keyakinan sama Allah karena udah dikabulkan sebelumnya. Akhirnya dia tetap semangat dan tetap ayo udah salawat lagi, gitu loh. Dan itu juga berkah dari keistiqomahannya bersolawat. Makanya hatinya kuat, imannya kuat. Kemudian Allah lebih tahu ya teman-teman, yang mungkin kelihatan sama diri kita, kelihatan sama mata kita, yang kita lihat kok malah kecewa sih, kok malah kena masalah sih, kok malah jadi gini sih, kan harusnya aku tes tertulis gitu kan. Tapi enggak, semua yang terjadi dalam hidup kita itu ada hikmahnya. Allah tuh selalu mempersiapkan sesuatu yang indah buat kita, meskipun di awalnya rasanya mengecewakan, seperti Kak Adri tadi. Harusnya tes tertulis malah nggak datang, malah dibikin sama Allah nggak bisa datang. Tapi Masya Allah, kata Allah gini, udah kamu nggak usah datang, nanti kamu langsung masuk aja, nggak usah pakai tes tertulis, nanti yang lebih bagus aku kasih, yang penting kamu sabar, yang penting kamu yakin, gitu loh, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Dan Masya Allah itu yang dilakukan sama Kak Adri, sabar, yakin, terus bersolawat. Besoknya dipanggil untuk interview lagi, tanpa tes tertulis atau segala macem, langsung ibaratnya perusahaannya suka sama Kak Adri, langsung deh kerja di perusahaan provider terbesar di Indonesia, Masya Allah ya. Nah kemudian seperti tadi Kak Adri bilang,
nggak minta, padahal lagi butuh uang tapi nggak minta sama Allah, cuma fokus sholawat, doain orang tua. Yang pertama fokus sholawat. Teman-teman, kita fokus sholawat aja. Fokus tuh bukan berarti kita harus fokus duduk ya, enggak. Sambil aktivitas nggak apa-apa, tapi kita fokusnya tuh kayak yang pengen istiqomah, berusaha bacanya banyak. Itu yang aku maksud fokus seperti itu, walaupun bacanya sambil aktivitas. Ketika kita benar-benar udahlah sholawat aja sampai lupa minta sama Allah, itu tetap dikasih loh. Karena kan Allah tahu isi hati kita. Saking kita sibuknya dengan bersolawat, itu Allah kasih. Gitu teman-teman. Jadi makanya aku selalu bilang, jangan fokus sama hasil, fokus sama ampunan Allah. Karena Allah pasti kasih deh, kalau emang udah pantas buat kita. Kemudian tadi yang orang tuanya sehat, Masya Allah ya, dahsyat, nggak mungkin bagi Allah. Kalau orang udah yakin sama Allah, itu sesuatu yang kalau di luar logika ya. Masa sih pakai sholawat aja bisa sehat gitu? Bisa. Kalau kita udah yakin sama Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Dan insya Allah orang-orang yang yakin sama Allahnya kuat, yakinnya tinggi, itu percaya dengan hal-hal yang di luar logika. Masya Allah ya teman-teman, kita doain sama-sama. Semoga Kak Adri bisa istiqomah dan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah. Amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan chat aja di kolom komentar. Atau teman-teman silakan follow Instagram aku dan bisa bertanya di kolom komentar di Instagram aku. Mudah-mudahan bisa segera aku jawab. Kalau yang sifatnya privasi, teman-teman bisa DM aku dan sabar karena yang ngechat aku banyak banget ya. Dan untuk teman-teman yang punya testimoni, silakan kirimkan testimoninya ke WhatsApp aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.